Halo Art People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang lukisan-lukisan aliran realisme yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi alias mahal ya. Dan ada juga yang memiliki nilai jual yang sangat rendah atau sangat-sangat murah. Jadi, apa faktor-faktor yang membuat lukisan-lukisan itu bisa memiliki harga sampai berjuta-juta dan ber-MM? Kita akan bahas itu di sini. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu. Oke, jadi untuk lukisan realisme, kalian tahu ya kalau lukisan realisme itu seperti apa. Jadi, lukisan realis itu adalah lukisan yang memiliki bentuk atau gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya atau objek aslinya. Jadi, tidak ada yang dibedakan. Kita misalnya melukis gelas gitu ya sesuai dengan contohnya. Contohnya gelas ya kita ngelukisnya juga gelas. Nah, itu yang dimaksudkan dengan lukisan-lukisan realisme, termasuk misalnya lukisan-lukisan pemandangan yang bisa kita sebut itu sebagai naturalisme, tapi kita juga bisa menyebutnya itu juga lukisan realis gitu karena sesuai dengan apa yang terlihat gitu ya, sesuai dengan objek-objek yang terlihat gitu. Ada lukisan-lukisan realisme yang harganya kalau misalnya dijual ya, kalau misalnya kita lihat di beberapa galeri itu ada lukisan-lukisan realisme yang harganya sangat-sangat tinggi, bisa sampai berjuta-juta, bahkan bisa sampai bermiliar-miliaran gitu ya. Ada lukisan misalnya lukisan anak kecil gitu ya, anak kecil lagi duduk di atas kerbau gitu sambil megang seruling, misalnya seruling bambu gitu. Itu bisa harganya bisa sampai puluhan juta. Kemudian ada juga lukisan yang sama persis, harganya cuma ratusan ribu. Nah, apa aja faktor-faktor yang membuat seperti itu bisa membuat lukisan-lukisan itu jadi mahal? Jadi untuk menentukan harga itu bisa mahal atau bisa murah, itu ada 4 faktor. Yang pertama, lukisan realisme itu benar-benar hiperrealis atau secara goresan, secara detailnya itu kelihatan banget, bahkan sampai ke hal-hal kecilnya itu juga dilukis gitu. Nah, itu bisa membuat lukisan itu jadi mahal. Kemudian faktor yang kedua, ada teknik ya. Ada teknik dan goresan-goresan yang khusus yang berbeda dengan lukisan-lukisan yang lainnya, yang berbeda dengan pelukis-pelukis yang lain gitu. Ada teknik dan goresan-goresan yang berbeda yang spesial gitu loh di lukisan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tentang prosesnya. Ada lukisan realis tetapi prosesnya itu spontan gitu, kayak ekspresionisme gitu. Jadi kayak kita ngelukis ekspresif tetapi hasilnya jadi realisme gitu, jadi realis gitu. Nah, itu salah satu faktornya gitu ya, yaitu prosesnya. Kemudian yang faktor yang keempat itu adalah cerita gitu ya. Jadi ada cerita di balik lukisan itu. Ada latar belakangnya, ada story-nya gitu ya. Ada kisah-kisahnya yang mau disampaikan gitu ya. Ada pesan yang mau disampaikan, pesan moral atau pesan apapun yang mau disampaikan oleh pelukis kepada penikmat. Nah, itu juga yang membuat lukisan-lukisan itu jadi mahal. Nah, itu 4 faktor penting ya, 4 faktor penting yang ada pada lukisan realisme yang membuat lukisan itu bisa ditentukan harganya. Nah, kadang lukisan-lukisan realisme itu bisa murah banget itu karena mereka tidak punya 4 faktor itu atau hanya dengan cara-cara yang biasa aja atau bahkan prosesnya pun malah model-model jiplakan, misalnya menggunakan proyektor, dia tinggal apa namanya ngikutin gambarnya, ngikutin contohnya gitu ya, menggunakan proyektor atau menggunakan ya apapun lah pokoknya yang menggunakan teknik-teknik yang di luar dari realisme itu sendiri gitu ya. Prosesnya bukan realis gitu, prosesnya tidak nyata, tetapi dia menggunakan proses-proses yang mempercepat lukisan itu jadi lebih selesainya lebih cepat dan akurat gitu secara
proporsinya juga sesuai gitu. Tapi ada faktor satu lagi tambahan agar lukisan ini jadi mahal, yaitu pelukisnya, nama si pelukisnya. Jadi walaupun dia itu lukisannya nggak terlalu realis, tapi kalau pelukisnya atau si senimannya ini sudah memiliki nama yang cukup populer, atau dia sudah mengikuti banyak pameran, beberapa kali pameran di galeri-galeri manapun di Indonesia atau di luar negeri, lukisan-lukisannya pun juga akan memiliki harga yang fantastik. 4 faktor penting ditambah satu faktor yang mungkin bisa jadi penentu bahwa lukisan-lukisan itu jadi mahal. Gimana caranya supaya kita bisa membuat lukisan-lukisan yang jadi mahal kayak gitu? Yaitu dari 4 faktor itu kita berlatih untuk hiperrealis, berlatih detailing, kemudian yang kedua berlatih goresan, teknik. Kita menggunakan teknik-teknik yang kita perbanyak lah teknik-tekniknya, jadi kita gunakan teknik-teknik yang mungkin tidak biasa atau yang biasa aja tapi seenggaknya berbeda dengan pelukis-pelukis yang lainnya gitu ya. Kemudian prosesnya gitu, kadang-kadang gini, ada orang yang misalnya disabilitas gitu ya, misalnya disabilitas, dia melukisnya misalnya menggunakan mulut gitu. Di dalam itu kan termasuknya di dalam proses. Maka lukisannya itu pun juga akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena prosesnya itu lukisan ini dibuat oleh orang yang disabilitas yang prosesnya tidak biasa, dan orang-orang bisa menghargai itu, lebih menghargai itu begitu. Kemudian kita tambahkan cerita, kita tambahkan bumbu-bumbu ya di dalam lukisan-lukisan itu. Gunakan pesan yang mau kita sampaikan kepada penonton, kepada penikmat seni menggunakan lukisan itu. Kemudian ada juga lukisan-lukisan yang murah banget, cuman puluhan ribu ya. Bahkan ada yang kemarin saya sempat ngeliat di salah satu galeri, bukan galeri ya, tetapi kayak art shop gitu. Di situ lukisannya cuman harganya cuman 70.000. Harganya cuman 70.000, ukurannya sekitar 50 kali 70 cm. Itu termasuk lukisan yang besar untuk ditaruh di ruang tamu atau di ruang makan, itu sudah luar biasa bagus gitu loh, karena dia ngelukis buah-buahan gitu ya. Ada lukisannya itu tentang buah-buahan dan bagus, hasilnya juga bagus. Kemudian cerah juga warnanya, dia menggunakan pelapis jadi kayak di clear sama dia, jadi lebih mengkilat, lebih glowing gitu. Kemudian yaitu hasil lukisannya 70.000 cumanan. Dia cuma ngasih harga 70.000, kemudian ditambah dengan bingkai itu, kalau nggak salah bingkainya 200 ribuan, jadi yang mahal malah bingkainya gitu. Nah, jadi ternyata ada juga pelukis-pelukis yang menganggap bahwa saya ini bukan pelukis, tapi saya pengrajin lukisan gitu. Sehingga ketika si pengrajin lukisan ini melukis, dia bisa membuat lukisan dalam satu hari itu bisa membuat misalnya bisa sampai 6 lukisan sekaligus sehari jadi gitu, karena dia profesinya bukan sebagai pelukis melainkan sebagai pengrajin lukisan. Itu yang membuat lukisan itu jadi murah. Nah, kenapa lukisan itu jadi ada yang murah dan ada yang mahal? Apakah yang pelukis-pelukis yang memiliki nilai jual yang mahal itu jadi rugi ketika ada pelukis-pelukis murah yang menampilkan lukisannya? Sebenarnya enggak. Jadi ada ada pelukis-pelukis yang idealis, ada pelukis-pelukis yang dia membutuhkan lukisan-lukisan komersial gitu ya. Jadi dia membutuhkan lukisan-lukisan yang fungsinya untuk memang benar-benar untuk dijual gitu. Biasanya pelukis-pelukis yang memang dia butuh dana, butuh uang banget gitu ya, dia akan menjual lukisan itu sangat murah. Kenapa? Karena yaitu tadi, pelukis itu ada yang idealis, ada yang komersial.
Jadi yang sifatnya lukisan-lukisan idealis, dia akan membuat lukisan itu jadi mahal. Kemudian dia akan membuat lukisan itu jadi super mahal ya, dengan goresan-goresan dan teknik-teknik tertentu yang kadang kita nggak kepikiran sama sekali. Tapi kadang-kadang dia juga akan melukis dengan teknik yang biasa aja, super cepat, dan membuat lukisan itu jadi murah. Nah, jadi untuk pelukis itu ada bisa dibilang ada dua sifat ya. Ada seni untuk hidup dan hidup untuk seni. Nah, jadi kenapa lukisan ini jadi mahal itu karena si pelukis itu membutuhkan seni di dalam lukisannya itu, gitu. Tetapi untuk pelukis-pelukis yang menjual lukisan itu dengan harga yang murah, ya bisa jadi si pelukis itu hanya membuat lukisan itu sebagai sumber kehidupan dia, gitu. Jadi ya wajar dan nggak perlu merasa tersaingi, nggak perlu merasa, waduh nih ada lukisan-lukisan murah nih, kita mau ngelukis lagi, mau harga mahal udah nggak mungkin nih gitu. Jangan berpikiran seperti itu, karena memang bahwa pelukis-pelukis itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Dan untuk pelukis-pelukis yang pengen lukisan ini itu jadi mahal, ya jadikan itu jadi berharga gitu ya. Cari teknik, cari cerita, cari pesan, kemudian dibuat detail gitu. Dan satu lagi, kalau teman-teman semua memang pengen hidup profesional di bidang seni lukis, intinya cobalah untuk pameran. Dan mungkin pertama-tama pameran kelompok dulu deh sama teman-teman, diajakin teman-temannya yang sehobi, kemudian ajakin untuk melukis, undang seniman-seniman yang lain yang ada di sekitar sana, atau kalau perlu undang orang-orang kolektor-kolektor atau kurator-kurator gitu untuk menilai lukisan teman-teman semua, supaya lukisan-lukisannya atau supaya si pelukisnya, kitanya itu bisa lebih tahu apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan bisa belajar untuk bisa terus berkembang. Ya mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Mungkin penting nggak penting ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu buat teman-teman semua, bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk terus berkarya dan tetap semangat untuk terus berkarya walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Itu aja, salam art people, salam budaya.